Halo, selamat sore Bu Dina. Selamat sore Pak Abed. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Cuman agak galau sedikit. Oh ya Kak, ada apa nih gerangan? Galau. Biasalah, masalah anak-anak di kelas kan bikin galau. Oh gitu, ada kepikirannya. Boleh dong bagi-bagi, barangkali saya pernah ngalami ataupun bisa bagi cerita. Itu jadi di kelas saya tuh ya, di salah satu kelas yang saya ampuh, ada satu anak, dia ini kayak gimana ya Pak Albert, kayak diam tak ada, not responding lah kalau kita bilang. Nah dia tuh memang kayak yang berteman pun setengah-setengah gitu kan, maksudnya tuh nggak bisa akrab juga dengan teman-teman yang lain, kemudian kayak yang berkelompok pun agak nggak mau gitu. Saya bingung lah mendeskripsikan anak itu gimana, karena setiap saya masuk satu-satunya anak yang paling tenang, paling anteng, paling duduk diam saja itu tuh dia gitu. Jadi saya tuh apa gitu ya? saya tuh bertanya-tanya ini anak ini kenapa gitu ya. Pusing kepala saya mikirkan anak tuh ada satu tuh yang kayak begitu. Padahal metode pembelajaran juga udah banyak dilakukan bervariasi gitu ya. Iya, saya tuh berusaha cari cara gitu lah supaya anak ini mau bergerak aja gitu loh, mau berteman, mau bersosialisasi. Saya tuh bingung gitu. Jadi itu saya tuh bingung, anak saya ini kenapa gitu loh. Oh gitu. Apa Ibu udah pernah, apa yang sudah lakukan dengan anak itu? Apa barangkali udah cerita datangi anak itu? Enggak sih, belum sih. Nah itu yang belum pernah saya lakukan. Saya belum pernah panggil gitu kan, panggil secara pribadi saya tuh belum pernah. Cuman kalau misalkan di dalam kelas gitu, misalnya lagi belajar, biasanya kan pasti keliling-keliling gitu ya, ngeliatin satu kelompok. Nah dia diajak gabung sama temannya begitu gitu sih. Nah takutnya cara dia belajar dengan cara saya ngajar tuh tidak sesuai gitu kan. Nah itu tuh yang dari tujuan pembelajaran Ibu harapkan gitu ya. Tidak sesuai jadinya ketika anak tidak aktif gitu kan. Iya, itu takutnya gitu. Cara belajarnya tidak sesuai dengan cara saya ngajar. Cara belajar. Apakah ini emang anaknya pemalu atau memang kalau pelajaran lain Ibu pernah tanya nggak dengan guru-guru lain? Pelajaran saya cuma pernah tanya di pelajaran seterumpun ya, pelajaran umum IPA gitu kan. Di pelajaran-pelajaran yang sosial segala macam, pelajaran umum belum pernah saya tanya gitunya. Tapi untuk pelajaran yang rumpun IPA ya kayak begitu juga gitu, anaknya pendiam, anaknya diam gitu, cenderung diam. Nah apakah memang dia pribadi yang pendiam atau ya dia sebenarnya terpaksa gitu kan, terpaksa masuk jurusan itu apa gimana, tuh yang saya bingung. Iya, kalau terpaksa mungkin satu sisi, tapi perlu juga ditanyakan ini sebetulnya ke teman yang rumpun lain gitu ya. Siapa tahu dia salah masuk jurusan Bu. Ya sih bisa juga gitu ya Pak Abad, nanti saya coba lah. Tanya sama guru rumpun IPS gitu kan. Tanya sama guru pelajaran umum. Ya itu mungkin salah satu solusinya ya Bu ya, cari untuk dengan rumpun IPS barangkali. Kemudian nih ini sudah identifikasi belum ya? Rencana Ibu ke depan apa nih Bu? Saya rencananya mau panggil anaknya. Mau saya panggil dulu. Maksudnya tuh panggil secara pribadi gitu. Rencananya kan perlu tuh Pak. Gimana tahapannya nih? Rencananya tuh anak ini mau saya panggil kan, mau saya tanya lah permasalahan dia di dalam kelas. Takutnya juga entah karena dia pendiam atau apa, dia ada dibully teman gitu kan, kita nggak tahu ya, atau ada diolok sama temannya jadi dia malu.
atau dia malu kalau berkelompok dengan anak perempuan. Kan biasanya saya gitu ngelompokin anak laki anak perempuan kan digabung. Nah, kadang-kadang kan ada tuh yang malu berkelompok dengan anak perempuan. Ada yang ngomong, Bu saya nggak mau ya kelompoknya sama ini. Gitu tuh kadang ada yang kayak gitu. Nah takutnya dia terpaksa gitu atau apa kan. Nah jadi rencananya mau saya panggil, mau saya tanya dulu lah biar tahu kayak kebutuhan belajar dia tuh apa sih sebenarnya gitu. Kalau memang udah selesai saya panggil, nanti saya mau koordinasi juga rencananya sama wali kelasnya atau sama guru BK-nya, mana tahu kan guru BK kan biasanya kalau awal-awal tuh udah ngasih kayak asesmen diagnostik gitu kan. Nah jadi manalah tahu kan beliau lebih tahu tentang anak itu bagaimana. Saya juga bingung jadinya sama anak itu benar. Iya Bu, boleh tuh untuk curhat-curhat dengan wali kelasnya juga kalau memang anaknya kalau udah dipanggil kayaknya belum menunjukkan harapan yang seperti Ibu inginkan gitu ya, goalnya belum ada. Ya betul itu yang Ibu lakukan, sepertinya bagus tuh ya, koordinasi dengan wali kelas ataupun dengan guru BK. Ya. Kapan nih Bu kira-kira rencananya nih Ibu mau panggil dulu? Rencananya hari Senin besok. Karena kebetulan kan ada ngajar di kelas 10, dia kan kelas 10 nih sekarang, ngajar di kelas 10 di sebelah kelasnya tuh besok tuh ada, jadi rencananya pas jam istirahat mau panggil dia dulu, karena kan bentar lagi kita juga udah libur kan Pak Albert, libur segala macam kan. Nah takutnya nanti makin lama makin berlarut-larut, anaknya makin kayak begitu gitu kan, makin bingung saya nanti nanganinnya kalau udah makin lama. Kalau udah dipanggil nih Bu, komitmen apa nanti Ibu dengan anaknya kira-kira yang mau dilakukan nih untuk memantau anak ini? Rencananya kalau misalkan udah saya panggil, nanti pekan berikutnya, pokoknya itu pertemuan berikutnya selama 2 kali berturut-turut saya pengen ngelihat aktivitasnya di dalam kelas, rencananya kayak begitu, dilihat, dipantau aktivitasnya. Kalau misalkan ada perubahan yang positif berarti nanti anaknya saya panggil lagi rencananya kan. Nah kemudian kasih apresiasi lah gitu karena dia udah menunjukkan ada perubahan gitu kan. Nah tapi kalau misalkan masih kayak begitu dalam 2 kali pembelajaran gitu ya yang saya pantau, rencananya saya mau ajak wali kelas untuk ngobrol lah sama anak itu gitu, wali kelas atau guru BK-nya sekalian gitu kan, rame-rame, mungkin dia lebih terbuka gitu kan ya sama guru BK. Kalau kita nih kan mungkin dia ndak enak atau apa mau cerita kan, kalau sama guru BK biasanya kan dia juga lebih nyaman. Pengennya sih kayak gitu rencananya. Ya udah bagus itu Bu, jika memang rencana Ibu seperti itu ya tetap nanti lakukan sajalah. Sedikit berbagi pengalaman saya juga ya seperti itu sebagai kesiswaan. Jadi, jika memang ada laporan dari wali kelas tingkatannya kan, kemudian laporan ke saya udah nggak mampu lagi, perlu koordinasi juga dengan guru BK, biasanya seperti itu tuh. Tapi rencana Ibu udah bagus tuh. Gimana Bu Dina, udah bisa kira-kira ya untuk menangani anak ini ya? Semoga saya dapat informasi anak tersebut sudah bisa menunjukkan ke arah yang positif seperti Ibu Dina harapkan. Amin, mudah-mudahan ya Pak Albert. Oke, saya tunggu kabarnya nih Bu Dina. Jangan lupa kabar-kabari ya. Oke, siap. Selamat sore Bu Dina. Selamat sore Pak Albert. Terima kasih banyak ya.